Kita akan mulai masuk pada acara ini, yakni penyampaian orasi oleh perwakilan tokoh-tokoh, meliputi tokoh purnawirawan, politisi, ulama, akademisi, aktivis, advokat, dan ulama, dengan durasi 75 menit perkiraan. Maka acara selanjutnya akan dibawakan oleh moderator kepada Ibu Rahma Sarita. Terima kasih. Luar biasa tadi baca doanya yang sampai gemeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih Bang Marwan Batubara, Pak Safir Sofyan, narasumber semuanya ya yang mengadakan acara ini dan juga hadir di acara ini. Temanya tetap sama, adili Jokowi dan makzulkan Buku Papa. Temanya tetap itu, sampai berhasil temanya tetap itu ya. Ya, karena ini penting agar kita tidak, seringkali kan orang itu tiba-tiba pudar semangatnya ya, memori terus tiba-tiba lupa tentang apa yang terjadi ya, akhirnya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Makanya terima kasih yang mengadakan acara dialog-dialog seperti ini. Kita harus terus bakar semangat rakyat ya untuk terus berjuang begitu. Karena kalau kita lihat hasil pilkada ya, selain DKI itu pun satu putaran, tapi ya apa sih yang nggak bisa mereka perbuat, jangan-jangan nanti di dua putaran gitu ya. Jadi kita harus kawal terus berjuang. Tapi di daerah-daerah lain, Jawa Barat, Banten dan lainnya, ini menunjukkan bahwa aroma Mulyono masih kuat ya. Jadi ini harus terus berjuang karena begini ya, ini salah satu perjuangan kita dengan seperti ini. Sebenarnya pada awal-awal Prabowo memerintah, meskipun kita nggak nyoblos Prabowo ya, Bapak nyoblos ya, tapi ketika terpilih kita mendukung ya, mendukung dan berharap ada perubahan yang dilakukan. Tetapi kita tunggu dan kita tunggu, begitu ya. Ya kita menunggu, masih menunggu sampai sekarang. Mudah-mudahan ada langkah-langkah konkret ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa menunggu selamanya, karena kerusakan terus terjadi. Ya. Itu PIK 2 PSN tanah rakyat dicaplok dengan harga murah, dengan beribu-ribu, ratus ribu hektar ya. Nah ini belum lagi nanti awal tahun pajak naik ya. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus mulai sekarang kerusakan ini. Belum ada suara dari Prabowo ya, belum ada suara tentang ini. Padahal PIK 2 PSN itu sangat sensitif ya, sangat sensitif. Bayangkan, untuk berdirinya suatu negara itu sebenarnya syaratnya ada 3 ya, menurut konvensi internasional. Yaitu pertama, penduduk yang tetap, wilayah, dan pemerintah. Oligarki sudah menguasai pemerintah, bisa dikatakan mereka sudah punya pemerintah. Wilayah sedikit demi sedikit, tapi pasti sudah dicaplok melalui mafia tanah, melalui kedok PSN dan lain-lain. Tinggal kita ini yang harus kita perjuangkan, penduduk Indonesia. Jangan mau digusur dan dipinggirkan untuk kemudian diganti dengan penduduk bangsa lain. Jangan mau. Kita penduduk Indonesia tetap di sini, tetap di tempatnya, tidak bisa digusur dengan cara paksa seperti itu, dengan cara curang, dengan cara zolim, dan dengan cara-cara keji seperti itu ya. Kita ikuti bagaimana pemaparan Said Didu tentang bagaimana mereka curangnya untuk bisa mencaplok tanah rakyat. Jangan mau dipinggirkan dan kemudian diganti dengan yang lainnya. Jangan mau, dan jangan mau. Kita terus berjuang ya, terus berjuang. Masih semangat berjuang? Meskipun kadang kita kayak menghadapi tembok begitu ya, kayak ketemu tembok belum ada. Tapi itu tidak penting. Yakinlah Allah bersama kita. Terus berjuang karena itulah tugas kita di sini. Tugas kita cuma berjuang memang. Dari sperma dulu kita berjuang untuk bisa ketemu sel telur ya Bu ya. Insya Allah akhir hayat nanti kita mati dalam keadaan berjuang. Amin. Bukan mati sia-sia. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini
saya jadi ketularan Habib tadi ya, emosional. Terus terang, ini biar tambah seru kayaknya ada Bang Refli Harun ini tadi. Mana biar tambah cadas ini? Nanti. Ya, nanti ada ya. Tapi langsung saja ini saya beri kesempatan untuk pemaparan ya, karena ada tokoh-tokoh yang terorasi. Tapi karena waktunya terbatas, ini cuma 5 menit ya Bang, ya waktunya. Untuk itu ini berdasarkan senioritas ini dipanggilnya ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dindin Maulani, silakan. Pak Dindin. Ya, itu kelebihan dari Mbak Rahma sebagai moderator merangkap Orator. dan kompor. Jadi sebenarnya kita sebagai narasumber juga dipanaskan supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bapak-bapak, para tokoh senior yang saya hormati, seperti judul di depan, kita ini berkumpul dari lintas para tokoh. Jadi ada beberapa tokoh yang sangat concern terhadap kesatuan di antara kita ini. Judul boleh dan sejak lama Adi Jokowi dan makzulkan kubu Batak. Oh ya, di sini ya. Iya. Saya pikir pidato biasa ada, namanya ada podcast ini. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa yang hadir di sini baik para narasumber yang saya hormati maupun bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang hadir di depan, semua para tokoh, kami mengundang dari beberapa kemarin pertemuan beberapa tokoh. Ada yang perlu dievaluasi oleh kita bersama. Judul boleh makzulkan Jokowi dulu, sekarang Adi Jokowi dan makzulkan kubu Batak. Itu sekarang. Tapi permasalahannya yang perlu kita perhatikan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sarina, bahwa kita ke depan tidak akan bisa selesai cuma 1-2 bulan saja. Barangkali tidak akan selesai seperti itu. Kerusakan luar biasa yang dibuat oleh seorang Mulyono ini berdampak juga luar biasa kepada kita semua. Bapak Habib Muhsin tadi sudah mengatakan di sektor politik terutama, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Kami hanya ingin mengingatkan, ya, sehebat apapun perjuangan kita ini, kalau masih ada dalam satu kelompok, kalau masih ada dalam klaster, kalau tidak mau bersatu kita, itu akan sulit menghadapinya. Ini yang berat. Kita bayangkan bahwa bicara soal Jokowi itu bukan bicara adil, tapi bicara maklukan berapa tahun belakang, ya kan? Masih bercoba dan masih berjaya dalam bukti, termasuk juga kubu Batak. Di mana-mana kita mengadakan sebuah forum untuk melawan rejim yang dolim itu. Di mana-mana dan juga banyak sekali para tokoh kumpul di situ. Hari ini saya kumpulkan lintas, kami para panitia kumpulkan para lintas tokoh, bukan hanya narasumber tapi di depan semua. Maksudnya untuk membuat satu kesatuan, satu frekuensi yang sama, satu komitmen bersama untuk melawan dan menyelesaikan judul di depan ini. Itu yang paling penting. Dan kita tahu, bayangkan seperti seorang Said Didu kemarin, bagaimana dia dicoba untuk dikriminalisasi. Teman-teman di Rempang juga sama, bagaimana dia dihabisi, ya artinya dilukai, dan juga hampir ada yang dikriminalisasi juga, sama. Dan saya sudah ingatkan kepada Bung Roy yang luar biasa itu dengan kubu bapaknya,
Dan keahliannya beliau mengatakan ini orang nggak bisa jadi wakil presiden. Ini orang sudah melanggar etika beneran yang luar biasa. Dan dia bisa mengatakan 99%. Itu semua kita harapkan tidak berjalan berdiri atau sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Pak Said itu jangan sampai beliau sudah sepuh, ya, tiba-tiba ya dengan kehebatannya, tapi dicoba dikriminalisasi. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus bersatu semua di sini memayungi kelompok-kelompok yang bergerak untuk melawan kezaliman itu. Payung hukum saja. Bentuknya terserah nanti Pak. Satu lagi ya, Pak. Ya, bentuknya dalam bentuk forum bisa juga dalam bentuk aukus. Aukus para tokoh lintas di sini, mau agama, nasionalis, umat dan lain sebagainya, profesional, kumpullah dalam satu payung. Ya, kita siap mewayungi klaster-klaster pergerakan, klaster-klaster perjuangan. Karena tidak semua kita bisa berjuang turun bawah. Apabila terjadi sesuatu, payung inilah yang mewayungi bersama. Kita lawan rejim dolim bersama, insya Allah berhasil. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudin ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dudin. Ya, selanjutnya Cak, lagi di White House. perwakilan dari Purnawirawan. Salam ya, Cak. Kami persilakan Bapak Laksamana. Selamat Di White Sugianto. House. Ini acara. Ini 5 menit ya. jam berapa? Tambah dikit nggak apa-apa aja. Assalamualaikum Terus, Cak, kesana nggak? wabarakatuh. Merdeka! Apa, Cak? Merdeka! Merdeka! Apa, Cak? Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Iya. yang Bapak. Oh, nggak ada beritanya. Kalau ada beritanya di-share dong. Persatuan kesatuan. Cak, kalau ada beritanya di-share. Kita tidak akan bisa melaksanakan itu. Itu. Iya, kasih tahu Apabila aku. Jadi aku kita bisa tidak jalan. bisa Ini kan aku udah bersama. tahu. Nah, untuk itu kita harus Udah, Habib menetapkan udah satu pakai tujuan live. Yo, yang harus kita Iya, sepakati Habib udah bersama, pakai live, Cak. yaitu Ya. menyelamatkan bangsa dan negara. kasih ya, Cak. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menggait kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menggait kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, ya. Baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi. Diabaikan dianggap hari lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk MPR, baru bergetar mereka semuanya. Oke? Setuju nggak? Oke. Saya ingin menyatukan hati-hati yang ada di sini menjadi suatu kesatuan hati untuk berjuang menegakkan kebenaran di negeri ini, untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya. Saya perlu panjang. Saya ingin
kita ikrar bersama. Ya, tolong berdiri. Harapan ikrar ini menyatukan hati kita untuk menjadi satu tekad perjuangan merobohkan rezim yang tidak bertanggung jawab ini. Angkat tangan kanan ya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti Aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Satu. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Empat. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, ikrar itu seharapkan bisa menyatukan kita, menyatukan langkah kita, menyatukan kekuatan kita untuk merobohkan pemerintah yang ada. Kita ganti dengan sistem yang baru, nah, sistem atas dasar kebenaran Pancasila. Saya kira demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya ini kita ada waktu sampai azan ya, jadi agak ya masih ada 40 menit lagi lah ya sampai azan. Ya, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Bapak Kiai Haji Arkian Ali dari MA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mungkin saya tidak langsung menuju tema ini, tetapi ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin harus kita siapkan agar kita bisa memenangkan tema yang ada ini. Terus terang dari lubuk hati yang sangat dalam, saya sangat salut dengan yang hadir sekarang di ruangan ini, yang dari sejak dulu, dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim, tidak pernah berhenti dari berjuang. Pertanyaannya apa hasilnya? Kita hanya kumpul seperti ini, lalu berorasi, lalu sekali-sekali kita berdemo. Setelah itu kezaliman terus berlangsung, dan kembali kita akan menunggu lagi untuk berkumpul lagi seperti ini. Lalu kemana sebenarnya 270 juta rakyat ini, yang konon katanya mayoritas penduduknya Muslim? Kondisi ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 16 abad yang lalu. Saya khawatir, kata Rasulullah, umatku di kemudian hari keberadaan mereka tidak lebih dari hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Sudah rakus lapar,
tidak hanya sekedar makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus dan lapar, para oligarki dan budak-budak mereka, hamba-hamba sahaya mereka. Tidak hanya sekedar menjadi hidangan makanan. Audikil latinna tu yawma izin ya Rasulullah, adakah karena kondisi umat Islam pada waktu itu sangat sedikit? Tidak, kata Rasulullah. Balhum kasir, jumlah umat Islam sangat banyak, tapi keberadaan mereka tidak lebih dari buih di lautan. Terombang ambing, tidak jelas arahnya kemana. Dimanfaatkan oleh para oligarki dan hamba-hamba serta budak-budak mereka. Kita pun hanya menjadi penonton, dan besok lusa kita kumpul lagi di sini untuk berdiskusi lagi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kezaliman ini tidak akan pernah berhenti, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi diamnya orang-orang yang baik. Lihat pilpres kemarin, ketika umat bingung mana yang harus dipilih, apa kata tokoh-tokoh ulama dari ormas-ormas Islam besar itu? Kami para ulama netral. Dari mana yang namanya ulama bisa netral? Bukankah ulama itu adalah warasatul anbiya? Umat dihadapkan dengan satu hak, yang satu batil, yang satu haram, satu halal, lalu ulama kemudian bersikap netral. Netral itu kalau di mobil itu maju enggak, mundur enggak, belok kanan enggak, belok kiri enggak. Saya jadi teringat dengan pernyataan Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Mereka yang tidak menyuarakan kebenaran adalah setan al-akhras, setan yang bisu, dan yang menyuarakan kebatilan adalah setan yang berbicara. Kini kebanyakan kita adalah setan-setan bisu. Para pejabat, para TNI, saudara-saudara kita di TNI, Polri yang masih aktif, para ulama, bisu semua menyampaikan kebenaran. Baru nanti mereka bersuara, mohon maaf, ketika sudah tidak menjabat, ketika sudah purnawirawan. Kemana para ulama? Para ulama kebanyakan sudah menjadi setan-setan bisu. Ini yang harus kita benahi. Selama ini tidak kita benahi, kita hanya berkumpul saja seperti ini. Tidak akan pernah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar. Karena itu saya sependapat dengan Pak Dita. Sebaiknya kita segera bentuk sebuah forum. Sebuah forum yang bisa mengantarkan semua pihak yang masih ingin berjuang untuk merasa nyaman berada dalam forum ini. Lalu mari kita bicarakan bagaimana membuat setan-setan bisu itu mau berbicara, agar kita bisa bersama-sama. Saya tidak pesimis. Islam mengharapkan kita pesimis, apalagi apatis. Tetapi kita tidak bisa optimis selama kita tidak pernah berjuang secara maksimal untuk memperjuangkan ini. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum. Kita harus menyiapkan dulu kekuatan itu, baru kita bisa berjuang. Mungkin waktu saya sudah habis. Sebenarnya tadinya saya mau minta waktu yang panjang, karena saya 4 jam untuk sampai ke sini. Terus baiklah. Tidak masalah. Tambah 5 menit.
Saya tidak melepas hati yang lain. Sekian, terima kasih. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.